anaknya, maka orang tuanya yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan ganjaran pahala. Fa innal walidayhi mithla ajrihi. Karena orang tuanya akan mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh anaknya. Anaknya melakukan amalan soleh, orang tuanya juga ikut mendapatkan pahalanya. Duna ayyamqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala anaknya sama sekali. Li'annal walada min sa'iha wa kasbiha. Karena anak itu adalah jeripaya hasil daripada orang tuanya. Orang tuanya yang menghasilkan anak tersebut, maka apapun amalan soleh yang dilakukan oleh anaknya akan mendapatkan pahala pula. Wallahu azza wa jalla yaqul, dalam hal ini Allah berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Kita tahu anak itu termasuk usahanya siapa? Orang tua. Orang tua yang menghasilkan anak ini. Orang tua yang menjadi sebab anak ini ada di permukaan bumi ini. Dan juga orang tuanya yang menyebabkan anak ini menjadi seorang muslim. Karena setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Namun orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau menjadikan dia Majusi ataupun menjadikan anaknya Nasara. Nah, kalau orang tuanya muslim, maka anaknya menjadi muslim, anaknya berada di atas fitrah. Berarti orang tuanya menjadi sebab anaknya berada di atas fitrah. Kemudian kata beliau di sini, wa yu'ayyidu ma dalla alaihi al-ayatu wal hadits ahaditsun khassatun waradat fi intifa'il walid bi'amali waladihi salih kas-shadaqati was-siyami wal 'idqi wa nahwihi. Dan yang menguatkan pembahasan ini adalah hadis-hadis yang secara khusus menerangkan akan mendapatkan manfaatnya. Orang tua akan mendapatkan manfaat dari amalan-amalan soleh anak tersebut, seperti as-shadaqah, amalan sedekah, amalan puasa, amalan memerdekakan budak, dan yang lainnya. Wahia hadhihi, dan berikut beliau membawakan beberapa dalil yang menerangkan bahwa amalan soleh anak itu akan bermanfaat untuk orang tuanya. Al-awwal, yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna rajulan qala inna ummi uqtulitat nafsuha, sesungguhnya ibu saya mati mendadak. Uftulitat, ya, mati secara mendadak. Walam tusi, dan ibu saya tidak berwasiat apapun. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan saya berkeyakinan kuat, seandainya kalau ibu saya punya kesempatan, maka dia akan memberikan wasiat. Wasiatnya untuk bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Seandainya kalau, apakah saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah atas nama orang tua saya? Saya bersedekah, pahalanya diberikan kepada orang tua saya. Wali ajrun, qala na'am. Dan saya juga mendapatkan pahala, maka Rasulullah mengatakan, na'am, betul. Fatasaddaqu anha, maka bersedekahlah untuk ibumu tersebut. Ini dalil bahwa amalan seorang anak itu pahalanya bisa diberikan kepada orang tuanya. Al-thani, dalil yang kedua. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Sa'ad bin Ubadah, akhan Bani Sa'adah, tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Bahwasanya Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia dan dia tidak berada di lokasi. Dia tidak melihat atau tidak berada di mana ibunya meninggal dunia. Faqala ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Sesungguhnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan saya tidak berada di dekat beliau. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha? Apakah bermanfaat untuknya seandainya kalau saya bersedekah untuknya? Qala na'am, betul, kata beliau. Qala fa inni ushhiduka anna ha'ital mikhraf shadaqatun 'alaiha. Dan saya bersaksi bahwa ha'ital mihzaf, ini sebuah kebun yang banyak pohon kurma dan juga banyak buahnya. Shadaqatun 'alaiha, pohon itu saya sedekahkan dan pahalanya untuk ibu saya. Ini juga dalil bahwa pahala sedekah dari anaknya itu akan sampai. Alif, dalil yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi, fa hal yukaffiru anhu an tasaddaqa anhu? Qala na'am. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bapak saya meninggal dunia dan meninggalkan harta dan dia belum memberikan wasiat. Jadi bapaknya tidak memberikan wasiat apapun, tidak berpesan sama sekali. Fahal yukaffir anhu an atasaddaqu anhu? Apakah kalau saya bersedekah atasnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya? Qala na'am. Kata Rasulullah, betul. Ya, ini juga dalil. Dalil yang keempat, an Abdullah ibni Amr an al-As ibni Wa'il as-Sahmi awsa ayyu'taqa anhu mi'atu raqabatin. Bahwasanya Al-As ibni Wa'il as-Sahmi berwasiat yaitu untuk memerdekakan 100 budak. Masyaallah, berarti orang kaya. Berwasiat kepada anaknya Hisham khamsina raqabatan,
Ya, jadi fa'ataqa ibnuhu Hisham 50 raqabatan. Maka anaknya yang bernama Hisham memerdekakan budak sebanyak 50 budak. Wa arada ibnu Amru ayya'taq anhu al-50 al-baqiyah. Dan anaknya yang lain yaitu Amr, dia memerdekakan 50 yang sisanya. Jadi semuanya dilakukan oleh anaknya Hisham dan anaknya Amr menjalankan wasiat ayahnya tersebut. Qala hatta as'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi awsa ayyataqa anhu 100 raqabatin wa inna Hishaman a'taqa anhu 50 wa baqiyat alaihi 50 fa'utiqu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu innahu law kana musliman fa'ataqtum aw tasaddaqtum anhu aw hajajtum anhu balagha dhalika wa fi riwayatin falau kana aqarra bit tauhid fasumta wa tasaddaqta anhu nafa'ahu dhalik. Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW menceritakan hal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalau dia adalah orang yang muslim, kalau dia orang muslim, maka engkau memerdekakan budak untuknya, atau engkau bersedekah untuknya, atau engkau berhaji untuknya, balagha dzalik. Pahalanya akan nyampe kepada orang yang meninggal itu. Apakah dimerdekakan budak untuknya, bersedekah untuknya, ataupun berhaji untuknya, maka semuanya akan nyampe. Dalam riwayat yang lain, falau kana aqarra bit tauhid, seandainya kalau orang itu aqarra bit tauhid, dia masih memiliki tauhid, fasumta, maka engkau berpuasa untuknya atau engkau bersedekah untuknya, nafa'ahu dzalik, itu semua akan bermanfaat untuknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ini di antara amalan-amalan yang akan sampai kepada si mayit, apakah memerdekakan budak, dan ini tentunya kena ada wasiat dari ayahnya tersebut, ataupun bersedekah. Ya, memerdekakan budak ini juga sama halnya dengan bersedekah, karena dia mengeluarkan harta untuk memerdekakan budak dan pahalanya niatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ataupun bersedekah, ataupun dia menghajikan orang tua yang sudah meninggal dunia, apakah dengan membayar orang ataupun dia sendiri yang berangkat ke Baitullah dengan niat haji saya ini untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya. Sebagian ulama memberikan persyaratan, orang yang akan membadal haji ini harus sudah pernah berhaji. Kalau dia belum pernah berhaji, maka tidak boleh dia membadalkan orang untuk berhaji. Karena kalau dia belum pernah berhaji, otomatis hajinya itu untuk dirinya. Meskipun kalau seandainya niatnya untuk badal, tapi dia belum pernah berhaji, ya hajinya untuk dirinya, ya untuk menggugurkan kewajibannya. Dan di sini ada persyaratan, yaitu dia sebagai seorang muslim, atau dalam riwayat yang lain dia orang yang punya tauhid. Berarti kalau orang yang tidak punya tauhid atau melakukan kesyirikan, ini semua tidak akan bermanfaat untuknya. Atau mungkin orang tuanya kafir, maka tidak akan berguna hal-hal tersebut, tidak akan nyampe. Ini keutamaan orang muslim, saling memberikan manfaat apakah masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan kita mungkin pernah membahas bahwa doa-doa orang muslim itu akan sampai kepada si mayit. Ya, ini saling memberikan manfaat. Baik. Kemudian qala Asy-Syaukani fi Nailil Awtar. Imam Asy-Syaukani berkata dalam bukunya Nailul Awtar, wa ahaditsul bab tadullu ala anna shadaqah minal waladi talhiqul walidaini ba'da mautiha biduni wasiyatin minhuma. Hadis-hadis yang diterangkan ini menunjukkan bahwasanya sedekah dari seorang anak itu akan sampai pahalanya kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, walaupun orang tuanya belum memberi wasiat. Orang tuanya tidak memberikan wasiat apapun, sedekahnya anak ini akan nyampai kepada orang tua. Wa yasiru ilaihima thawabuha, dan pahalanya akan sampai kepada keduanya. Wa yukhassisu bihadil ahadits bi umumi qaulihi ta'ala. Dan hadis ini memberikan kekhususan akan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 39. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia itu tidak akan berguna baginya kecuali apa yang dia usahakan, yakni ketika dia hidup. Ketika orang ini masih hidup, dia mengupayakan untuk melakukan amalan-amalan soleh, termasuk punya anak soleh, termasuk dia punya anak yang beragama Islam, maka ini akan bermanfaat untuknya. Jadi hadis-hadis tadi itu mengkhususkan ayat ini. Walakin laisa fi ahaditsil bab illa li huquqis shadaqah minal walad. Nah, di sini menurut Imam Asy-Syaukani bahwa hadis-hadis yang kita terangkan tadi itu memberikan kekhususan hanya bagi seorang anak. Berarti kalau bukan seorang anak yang bersedekah, maka tidak akan sampai. Yang sampai pahalanya itu kalau sedekahnya seorang anak kepada orang tua. Tapi kalau sedekahnya orang lain kepada temannya, mungkin temannya meninggal dunia, dia pengen bersedekah, pahalanya untuk temannya yang sudah meninggal dunia, menurut Imam Asy-Syaukani itu tidak sampai. Ya. Baik. Wa amma min ghairil waladi fa dhahir minal umumatil qur'aniyah annahu la yasilu thawabuhu ilal mayyit. Bahwasanya selain daripada seorang anak, secara zahirnya dari keumuman ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Baik. Dan ini juga yang akan dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
beliau memilih pendapat bahwa yang pahalanya sampai itu hanya dari seorang anak kepada orang tuanya. Kata beliau, qultu wa hadha huwal haq, inilah yang benar, alladzi taqtadihi alqawaidul ilmiyah, dan itulah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Annal ayatu ala umumiha anna thawab as-sadaqah wa ghairiha yasilu minal waladi ilal walidi. Bahwasanya ayat-ayat menurut keumumannya bahwasanya pahala sedekah ataupun pahala amalan-amalan yang lain akan sampai yaitu dari seorang anak kepada orang tuanya. Li'anna min sa'ihi, karena anak itu adalah dari usahanya orang tua. Tapi kalau teman, ya itu bukan usahanya orang yang meninggal itu. Kalau anak berarti upayanya orang yang meninggal ini. Karena ayat tadi mengatakan wa anna laisa lil insani illa ma sa', bahwasanya manusia itu tidak akan berguna baginya kecuali apa yang dia upayakan. Nah, anak itu termasuk upayanya orang tua ini. Ya. Baik. Ini khusus ya amalan sedekah. Tapi kalau berupa doa, maka tidak ada kekhususan. Kalau berupa doa, maka seluruh kaum muslimin doanya akan sampai kepada si mayit. Jadi jangan dianggap berarti amalan orang yang hidup tidak akan sampai kepada si mayit. Ya, ini khusus seperti sedekah ataupun nanti akan disebutkan amalan-amalan yang lain. Baik. Namun di sini beliau menukilkan ada pendapat lain, yaitu wa qad naqala an-Nawawi wa ghairuhu ijma' ala anna sadaqah taqa'a 'anil mayyit wa yasiluhu thawabuha. Beliau menukilkan pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan Imam Nawawi menukilkan ini merupakan ijma'. Kata Imam An-Nawawi, ijma' ulama bahwasanya sedekah itu akan sampai kepada si mayit pahalanya. Meskipun bukan dari seorang anak, dari orang lain pun akan sampai kepada si mayit. Wa hakadza qalu, dan begitulah yang diucapkan. Fatlaquhu wa lam yuqayyiduhu bil walid, dan mereka mengitlakkan, yaitu memutlakkan pahala ini akan sampai kepada si mayit dan tidak dikaitkan dengan orang tua. Fa in sahha hadzal ijma' kana mukhassisun lil umumati allati asyara ilaiha asy-Syaukani. Baik, jadi intinya dalam masalah ini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah pahala orang-orang yang selain dari anaknya itu sampai kepada si mayit atau khusus hanya bagi anaknya saja? Di antara pendapat yang lain bahwa pahala ini akan sampai sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabuha lil mayit al muslim nafa'ahu dzalik insyaallah. Apapun perbuatan ibadah, perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, maka pahalanya akan berguna, bermanfaat untuk orang muslim yang meninggal dunia. Sehingga di sini sebagian ulama juga memberikan keumuman semua amalan kebaikan tanpa terkecuali. Yang penting amalan kebaikan, apakah sedekah, apakah berhaji, apakah puasa, termasuk baca Quran. Ya, termasuk baca Quran menurut pendapat ini sampai kepada si mayit. Dan nanti juga akan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan disebarkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa menghadiahkan bacaan Al-Qur'an itu akan sampai kepada si mayit. Begitupun yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, yazuzul insan ay yata'abbad lillahi azza wa jalla bi ta'atin bi niyatin annaha limayitin min amwatil muslimin. Boleh bagi seorang manusia untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla dengan sebuah ketaatan dengan niat pahalanya dihadiahkan untuk si mayit ataupun mayit-mayit kaum muslimin. Sawa'un kana hadzal mayit min aqaribihi am mimman laysa min aqaribihi. Apakah mayit itu dari karib kerabatnya ataupun selain dari karib kerabatnya. Dalam fatwa Nurun 'alad Darbi. Allahu a'lam bissawab, ya. Dalam masalah ini maka kita kembalikan kepada dalil. Karena dalam urusan sampai atau tidak sampainya sebuah pahala, ini amalan yang gaib, maka butuh adanya dalil yang menerangkan bahwa amalan ini sampai atau tidak. Maka pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani di sini adalah pendapat yang cukup kuat, karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa ini masalah yang gaib, masalah yang tidak kelihatan, maka harus adanya dalil. Kalau dalil menyebutkan ini sampai kepada si mayit, maka kita katakan ini sampai. Tapi kalau hanya sebatas mengkiaskan, maka tidak bisa dikiaskan dalam perkara-perkara yang gaib, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau seperti sedekah, kemudian berdoa ataupun berhaji, puasa, ini kan disebutkan dalil-dalil secara tegas bahwa itu semua akan sampai. Baik, lalu beliau membantah pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwa ini bukan perkara yang ijma'. Tadi Imam Nawawi menukilkan bahwa ini perkara yang ijma'. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ini bukan perkara yang ijma'. Karena adanya sebagian ulama yang menyelisihi perkara tersebut. Namanya ijma' itu tidak boleh ada yang menyelisihi dengan membawakan dalil-dalil yang cukup panjang. Kemudian beliau juga membawakan pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i sendiri. Baik. Ai kama la yahmil alaihi wizru ghairu kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi
Wa min hadhil ayatil karimah istanbata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'uhu thawabuha ilal mauta. Menurut ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, atau ayat yang lain wala taziru waziratun wizra ukhra, ataupun ayat-ayat yang semisalnya, maka Imam Asy-Syafi'i memberikan istimbat, memberikan kesimpulan bahwa al-qiraah, membaca Al-Qur'an, la yasilu ihda'uha, tidak akan sampai kalau dihadiahkan pahalanya kepada si mayit. Jadi menurut Imam Asy-Syafi'i sendiri itu tidak sampai kepada si mayit. Li'annahu laisa min amalihim, karena itu bukan amalan si mayit. Wala kasbihim, dan juga bukan kerja kerasnya, bukan upayanya. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan hal demikian. Dan itu yang benar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada yang menghadiahkan bacaan Al-Qur'an kepada saudara-saudara mereka. Para sahabat padahal mereka sangat antusias untuk memberikan manfaat untuk saudaranya, tapi tidak disebutkan riwayat bahwa para sahabat itu menghadiahkan bacaan Al-Qur'an untuk si mayit. Baik. Lalu di sini beliau juga menukilkan wali Syekh rahimahullahu taala, dan juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qaulun akhar, perkataan yang lain dalam masalah ini, khalif fihi ma dzakarahu anifan anis salaf. Fadhahaba ila anna al-mayit yantafi bi jami'il ibadat min ghairihi man ghairihi. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya mayit itu akan mendapatkan manfaat amalan-amalan ibadah orang lain. Wa tabanna hadzal qaul wa intasarahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Ar-Ruh. Dan ini yang dipegang oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian disebarkan oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Baik. Nah, kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa pahalanya itu sampai kepada si mayit adalah karena mengkiaskan dengan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, seperti sedekah, seperti berhaji, kemudian berdoa. Itu dikiaskan bahwa tidak hanya amalan itu saja, tapi seluruh amalan kebaikan akan sampai kepada si mayit. Allahu a'lam bishawab. Ini masalah yang cukup luas diperselisihkan oleh para ulama, maka kita cukupkan dengan dalil-dalil yang ada dan dalil yang menyebutkan bahwa pahalanya sampai, maka kita kerjakan. Dan yang paling terpenting dari semua itu adalah doa. Ya. Bahkan seorang anak pun yang paling terpenting itu doa. Daripada amalan yang lain, apakah sedekah, apakah amalan haji, apakah amalan puasa, yang paling terpenting, yang paling bermanfaat dari seorang anak untuk orang tuanya adalah doa. Karena itulah kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan salah satunya anak soleh yang apa? Mendoakan. Disebutkan secara khusus anak soleh yang mendoakan, bukan anak soleh yang mensedekahkan, bukan anak soleh yang mempuasakan atau menghajikan. Karena yang lebih bermanfaat bagi seorang tua adalah mendoakan orang tua tersebut. Dan ini insya Allah mudah bagi semua orang. Kalau mensedekahkan untuk orang tua itu mungkin bagi mereka yang punya uang. Bagi yang punya kelebihan harta, dia bisa sedekahkan untuk orang tuanya, atau dia bisa menghajikan orang tuanya. Gimana kalau mereka yang tidak punya kelebihan harta? Maka ini adalah amalan yang sangat mudah untuk dilakukan oleh seorang anak agar pahalanya sampai kepada orang tuanya. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya perkara yang akan bermanfaat untuk si mayit, khamisan, yang kelima, ma khallafahu min ba'dihi min atharis salihah wa shadaqatin jariyah, yaitu apa-apa yang ditinggal oleh si mayit dari bekas-bekas amalan saleh dan sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah, insyaallah kita semua sangat sepakat bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit walaupun si mayit sudah berada di kuburannya, dan pahalanya tidak terputus. Namanya saja jariyah. Jariyah itu artinya apa? Mengalir, jariyah. Jadi pahala yang terus mengalir. Si mayit sudah di dalam kubur, pahalanya tetap dia dapatkan. Bahkan betapa banyak para mayit yang pahalanya lebih besar daripada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kadangkala amalannya sudah berhenti, tapi ada si mayit yang amalannya tidak berhenti. Ada orang hidup tapi amalannya sudah berhenti. Contohnya kemarin apa? Ya, orang hidup tapi mohon maaf gila. Ya, berarti kan amalannya terputus meskipun dia masih hidup. Ataupun apalagi hilang ingatan dan yang lainnya. Ini mereka hidup tapi, atau tadi orang yang pikun, ya, orang tua yang sudah pikun, berarti kan dia tidak terkena beban syariat. Nah, sudah pikun ya betul-betul nggak ingat mau sholat padahal bukan waktu sholat, ya. Mau Jumatan di hari Selasa. Ini kena pikun, berarti tidak berhenti, sudah amalannya sudah berhenti. Namun ada orang-orang yang sudah meninggal dunia namun amalnya tetap
terus berlangsung, mereka tidak terputus amalannya. Yaitu orang-orang yang memiliki amalan pahala jariyah. Baik. Di sini disebutkan min atharis salih, bekas-bekas amalan saleh. Jadi bekas-bekas amalan saleh, amalan-amalan kebaikan yang kita tanam di dunia atau selama masih hidup, insya Allah pahalanya akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kami menulis apa yang sudah mereka lakukan di dunia, wa atharahum, dan bekas-bekas amalan-amalan mereka. Wa atharahum, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada dua penafsiran. Wa atharahum, bekas-bekas itu maksudnya apa? Bekas langkah kakinya. Yang kemana dia berjalan itu semua akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langkah kaki kepada kebaikan itu ditulis menjadi kebaikan. Bekas-bekas kaki kita melangkah kemana saja untuk kebaikan akan ditulis oleh Allah. Begitupun sebaliknya, bekas-bekas langkah kaki yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah juga akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu melangkahkan kakinya ke hal-hal yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Melangkahkan kakinya ke dalam hal-hal yang merupakan ibadah. Pergi ke pengajian, kemudian pergi mengunjungi orang sakit, pergi mengunjungi saudaranya, bersilaturahmi, ataupun yang lainnya yang merupakan kebaikan-kebaikan, ini semua akan menjadi catatan dan mendapatkan pahala yang akan dia dapatkan nanti di alam kuburnya. Pendapat yang kedua adalah dampak dari amalan soleh, atharahum, yaitu dampak dari amalan soleh mereka. Jadi mungkin dia punya amalan soleh ketika di dunia, apakah itu berupa ilmu, apakah itu berupa ide, ataupun dia melakukan suatu program kemudian dijalankan oleh masyarakat itu sehingga membawakan manfaat. Ini semua athar, pengaruh atau bekas daripada amalan-amalan soleh tersebut. Atau dia punya sumur, ya, dia menggali sumur, kemudian dia meninggal dunia, sumur ini dipakai oleh masyarakat, masya Allah. Atau dia membangunkan tempat penginapan untuk para ibnu sabil, orang-orang yang safar, dibangun di dekat terminal, di dekat stasiun, di dekat bandara, dan itu semuanya gratis. Masya Allah, pahalanya akan mengalir kepada orang tersebut karena bekas amalan soleh tersebut. Sampai termasuk menanam pohon. Ya. Jangan diremehkan menanam pohon itu pahalanya tidak besar. Rasulullah SAW sampai mengatakan, seandainya ada orang yang di tangannya ada bibit kurma dan dia tahu besok itu mau hari kiamat, jangan dia bangun sebelum dia menanam pohon itu. Padahal kita tahu besok mau hari kiamat, ngapain pohon kurma ini nggak akan sampai berbuah atau belum tumbuh sudah hari kiamat gitu. Tapi kata Rasulullah saking menekankan perkara menanam pohon ini, kata beliau jangan dia berdiri sampai dia selesai menanam pohon tersebut. Ini masya Allah. Mungkin tidak hanya manusia yang mengambil manfaat, makhluk-makhluk Allah yang lain juga bisa mengambil manfaat. Ada burung yang bisa buat sarang di pohon tersebut, atau ada burung yang hingga capek terbang dari jalan jauh bisa hinggap di pohon yang dia tanam. Ini semua akan memberikan pahala athar, ya, yaitu dampak bekas dari amalan-amalan kebaikannya. Apalagi kalau pohon ini sampai berbuah, kemudian dinikmati oleh manusia, ya, maka jangan pelit-pelit ya untuk menanam pohon, tapi di lahan sendiri, jangan di lahan orang lain. Atau mungkin di perumahan dan memang diizinkan siapapun boleh menanam, tapi nanti untuk umum silakan ya, ambil manfaat, ambil kesempatan itu, tanam pohon apa saja yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, termasuk sedekah di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladun shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya tersebut. Baik, ini sedekah seperti wakaf, ya, apakah wakaf yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ini semua akan memberikan dampak yang positif bagi si mayit. Kita tahu ada orang-orang yang memiliki wakaf dan dikembangkan sehingga pahalanya sampai kepada dia. Bahkan sampai sekarang dia masih memiliki pahala atau memiliki wakaf tersebut. Kalau kita lihat di Madinah ada Hotel Utsman bin Affan. Bayangkan, ini orang yang sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu, tapi pahalanya masih ada, wakafnya masih ada dan dikembangkan. Jadi diceritakan dulu Utsman bin Affan membeli sumur yang dijual oleh seorang Yahudi ketika Madinah sedang paceklik, kekeringan dan kekurangan air. Dan yang punya air, yang punya sumur, dan sumurnya airnya banyak adalah orang Yahudi ini. Namun tidak gratis. Kalau mau ngambil air tersebut harus membeli dahulu. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang bisa membelikan air ini, membelikan sumur ini untuk kaum muslimin? Maka majulah sahabat Utsman bin Affan membeli sumur tersebut, lalu diwakafkan untuk kaum muslimin. Namun orang Yahudi tidak mau kalau dibeli semuanya, harus dibeli separuh saja, sahamnya hanya separuh. Namun kaum muslimin sepakat, kalau di jatahnya Utsman barulah kita ambil air. Tapi kalau di jatah Yahudi nggak usah diambil. Berarti kan Yahudi
nggak ada yang ngambil akhirnya, jadi nggak laku. Akhirnya dijual semua sahamnya dan dibeli oleh sahabat Utsman ibn Affan. Dan sampai Utsman ibn Affan meninggal dunia, beliau tidak memberikan wasiat apapun tentang sumurnya ini. Ya, sumur dan juga termasuk kebun, ya bukan hanya sumur semata di situ, tapi ada kebunnya juga. Maka Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah ketika itu, beliau tetap menjalankan program ini dan dijadikan program negara. Ini menjadi perhatian dari negara sehingga dikembangkan, panen kemudian disedekahkan, sebagian ditabung, panen lagi kemudian ditabung, disedekahkan, sampai ternyata tabungannya menumpuk dan banyak di tabungannya Utsman dan atas nama Utsman bin Affan. Ya, sebagian ditabung untuk sahabat Utsman, sebagian disedekahkan. Sampai di pemerintahan Arab Saudi ternyata sangat banyak, akhirnya dibelikan sebuah lahan di dekat Masjid Nabawi, lalu dibangunkan hotel sampai sekarang, hotel bintang 5 atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan terus masuk dibuatkan rekening khusus atas nama Utsman bin Affan. Ini yang hebat siapa ini? Ya, Utsmannya juga pemerintahan Saudinya begitu amanahnya mereka, harta-harta seperti ini mereka kembangkan dan semuanya dipergunakan untuk kaum muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan seperti itulah harusnya. Dan kalau kita lihat juga di depan Masjidil Haram, Hotel Zamzam, Tower Zamzam. Mungkin ada yang pernah baca di situ apa? Wakaf lil Abdul Malik Abdul Aziz Alus Saud. Ya, wakaf dari Raja Abdul Aziz. Hotel Zamzam itu adalah wakafnya Raja Abdul Aziz. Seluruh penghasilan hotel ini untuk kepentingan kaum muslimin, tidak diambil oleh keluarga kerajaan sama sekali. Ini bayangkan berapa penghasilannya satu hari saja berapa? Ya, ini luar biasa. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kaum muslimin, bagaimana sebelum meninggal dunia kita punya amalan-amalan yang seperti ini yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang kedua, an Abi Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'di thalathun. Sebaik-baik yang harus ditinggalkan oleh seseorang ketika dia meninggal dunia adalah 3 perkara. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kemudian shadaqatun tajri yablughu ajruhu, sedekah yang jariyah. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang diamalkan setelah sepeninggalannya. Ini yang sebaik-baik peninggalan. Bukan hanya warisannya. Orang tua hanya jangan mikirkan gimana kita meninggalkan warisan untuk anak-anak kita. Tapi yang lebih penting adalah meninggalkan 3 perkara. Anak soleh. Bagaimana membentuk anak itu menjadi soleh. Karena kalau anak yang tidak soleh, mungkin jarang untuk mendoakan orang tuanya. Anak itu bisa mendoakan orang tuanya kalau dia soleh. Kalau dia orang yang berilmu, punya ilmu agama, tahu bagaimana cara pahala bisa sampai kepada orang tuanya. Kalau anak yang tidak punya ilmu agama, anak yang tidak soleh, ya bisa-bisa tidak memikirkan orang tuanya. Meskipun sebelum mati pun tidak dipikirkan. Bagaimana banyak anak-anak yang tidak memikirkan orang tua yang sudah sepuh, yang sudah tua, tidak dipikirkan karena tidak soleh. Maka ini modal bagi para orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Kemudian sedekah jariyah dan ilmu yang diamalkan. Nah, di antara ilmu yang diamalkan adalah ilmu yang diajarkan kepada orang lain dan diamalkan oleh orang tersebut. Dan ini betapa utamanya para ulama, betapa utamanya orang-orang yang memiliki ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian ilmunya disampaikan kepada manusia, diamalkan oleh manusia, pahalanya mereka dapatkan. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah yang sudah meninggal dunia, bukunya kita kaji sekarang ini. Ilmu yang diamalkan. Maka penting bagi orang tua juga untuk mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang bisa diajarkan agar anak itu mengamalkan ilmu itu dan pahalanya sampai kepada orang tua. Hal-hal yang dasar itu diajarkan oleh orang tuanya seperti membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, membaca doa-doa keseharian ataupun gerakan-gerakan tata cara sholat, tata cara berwudu. Nah, ini akan diamalkan oleh anaknya selama hidupnya. Selagi dia sholat, selagi dia berwudu, pahalanya akan sampai kepada orang tua itu. Jadi jangan jadi orang tua serahkan anak kepada guru, serahkan anak kepada ustadz pengajar. Nah, ini aman-aman, ustadznya yang panen pahala. Nah, orang tuanya nggak dapat apa-apa. Yang nggak dapat dari ilmu yang ini, yang bermanfaat. Mungkin dia dapat dari cara yang lain, tapi dari ilmu ini yang nggak dapat. Maka sangat penting ya untuk memperhatikan perkara semacam ini. Allah a'lam bishawab. Mungkin berikutnya hadis yang ketiga dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhiqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu." Sesungguhnya di antara pahala yang akan didapatkan oleh seorang mukmin dari amalan-amalan kebaikan setelah dia meninggal dunia adalah ilmu yang dia ajarkan dan yang dia sebarkan. Wa waladan sholihan tarakahu, dan anak-anak saleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, atau mushaf yang dia wariskan. Kalau di zaman dulu mungkin sangat kesulitan untuk mendapatkan mushaf. Kalau ada orang yang punya mushaf, mungkin dia menulis mushaf itu atau dia membeli mushaf itu lalu dia wariskan mushaf itu, pahalanya akan terus mengalir. Au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun. Au baitan li ibnis sabil banahu, rumah untuk musafir yang dia bangun. Au nahron ajrahu, ataupun sungai yang dia alirkan.
Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, ataupun sedekah yang dia keluarkan semasa dia hidup, ya, dari hartanya dia. Wa yalhiquhu min ba'di mautihi, maka ini semua akan dia dapatkan setelah dia meninggal dunia. Ya, ini amalan-amalan yang insyaallah akan sampai kepada si mayit walaupun dia sudah meninggal dunia. Dan di sini Syekh Al-Albani membawakan satu hadis, yaitu barang siapa yang menganjurkan atau barang siapa yang memulai suatu kebaikan, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memulai suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Ini kisah tentang orang-orang yang datang ke kota Madinah dalam keadaan sangat membutuhkan pertolongan. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya makanan, berwajah yang sangat lusuh, pakaiannya sangat terbatas. Melihat itu Rasulullah merasa kasihan, maka beliau menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah sholat duhur, beliau naik ke atas mimbar lalu berkhutbah, memberikan tausiah. Setelah membaca ayat Al-Quran, lalu beliau memotivasi sahabat untuk bersedekah, sampai beliau mengatakan, wala yahqiranna ahadukum syai'an minas sadaqah walau bisyiqqit tamrah. Jangan seseorang meremehkan sedekah sedikit pun, walau hanya separuh buah kurma. Ya, ini sedekah. Jadi beliau memotivasi kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Walau sampai demikian ternyata para sahabat diam, tidak ada yang sedekah. Sudah berapi-api, sudah memotivasi amalan-amalan sedekah akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Bahkan jangan remehkan sedekah walau hanya separuh buah kurma, tapi sahabat nggak ada yang sedekah. Bayangkan gimana perasaannya, sudah berapi-api tapi nggak ada yang tergerak untuk sedekah. Namun tiba-tiba ada seseorang dari kalangan Ansor yang menghadap Rasulullah sambil membawa satu kantong, yang ada yang mengatakan perak, ada yang mengatakan uang emas, ya, sampai dia tidak bisa menggenggam, ya, cukup banyak, ya, uang tersebut. Lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW, maka terlihat wajah beliau sangat bahagia. Tadi ketika sahabatnya nggak ada yang sedekah, terlihat wajahnya sangat marah, ya, kok nggak ada yang sedekah. Ustadz sudah kasih iklan, sudah motivasi, sudah buka donasi, kok nggak ada yang nyumbang. Nah, ini gimana perasaannya? Nah, itu pun pernah dialami oleh Rasulullah, ya, nggak ada yang mau nyumbang. Namun ketika ada seorang Ansor yang memberikan harta tersebut, terlihat bahagia di wajah Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang memulai kebaikan, memulai perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti. Karena setelah orang ini memberikan sedekah, barulah yang lain tertarik. Abu Bakar akhirnya bersedekah, Umar akhirnya bersedekah. Tadi semuanya diam, ya. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang memulai kebaikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang memulai keburukan, mensunahkan keburukan dalam Islam, perkara-perkara keburukan, maka dia pun akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut. Lalu Rasulullah membacakan ayat, yaitu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, ayat yang tadi kita baca. Allahu a'lam bishawab. Ini bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan selesai bab masalah apa-apa yang bermanfaat untuk si mayit, dan insyaallah kita akan lanjut bab berikutnya, yaitu tentang ziarah kubur. Allahu a'lam bishawab. Sebelum